Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026. Kita berada pada pekan biasa yang ke-16. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kemurahan, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami, untuk nafas kehidupan yang Tuhan juga masih sediakan bagi kami. Bapa, hari ini sebelum kami beraktivitas, kami hendak duduk diam membaca dan merenungkan sabda-Mu. Singkapkanlah rahasia firman-Mu kepada kami. Bukalah hati, pikiran, dan budi kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mata dan telinga adalah dua alat indera yang sangat penting dalam hidup kita. Karena dengan mata kita dapat melihat berbagai hal yang ada di sekitar kita. Dengan telinga kita bisa mendengar juga berbagai kabar, berbagai berita, berbagai suara untuk kemudian kita pahami. Hari ini kita mendengar firman Tuhan bahwa memang beberapa hal disampaikan kepada semua orang sebagai perumpamaan, karena ada orang-orang yang tidak akan memahami. Mereka mungkin melihat, mereka mungkin mendengar, tetapi tidak pernah memahami dan tidak pernah menanggap dengan hati. Artinya apa? Apabila hari ini, apabila suatu hari, suatu saat kita mendengarkan sabda Tuhan,
kita diminta untuk menanggap dan memperhatikannya dengan baik. Karena tidak semua orang mendapatkan karunia, mendapatkan pengertian seperti yang kita peroleh. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang lebih penting daripada itu bukanlah sekedar kita mendengar dan kemudian kita menanggap saja. Tetapi yang lebih penting lagi adalah apa yang kita lakukan setelah kita mendengar dan apa yang kita perbuat setelah kita menanggapi sabda Tuhan tersebut. Karena iman pada dasarnya bila tidak kita lakukan, bila tidak terwujud di dalam perbuatan kita, iman itu adalah mati. Demikian yang Rasul Yakobus katakan. Sekarang yang menjadi masalah adalah di dalam diri kita. Apakah hati kita, batin kita, kemudian selaras dengan mata dan telinga kita? Apakah hal yang kita lihat dan kita dengar kemudian menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik untuk menyatakan kasih kita? Mari kita renungkan di dalam hati dan diri kita. Apakah selama ini kita mendengar, kita melihat, dan kemudian kita tergerak untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, mewujudkan kasih Tuhan itu kepada semua yang ada di sekitar kita? Ataukah kita hanya sebagai orang bebal, mendengar, merasa sudah baik, merasa sudah wah, tapi sebenarnya yang kita lakukan untuk mewujudkan iman kita adalah kosong belaka? Mari kita wujud nyatakan apa yang kita tanggap, apa yang kita lihat dengan perbuatan kita. Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang selalu membuka hati, pikiran, dan diri kita yang selalu tergerak untuk melakukan sabda Tuhan. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Selamat belajar, selamat bertugas, selamat berkarya dimanapun kita berada. Dan jangan lupa semangat misioner kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Jadilah pelaku firman yang baik hari ini. Sampai bertemu kembali. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.